Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngoko. Eh, Kemarin kita sudah diskusi sama Bu Jumrotin soal makanan sehat buat anak-anak, tentang sentilan-sentilan yang untuk di badan-badan lembaga pemerintah yang soal pengawasan BP POM. Nah, sekarang kita mau diskusi lagi nih Bu tentang stunting. Kasihan itu stunting di Indonesia itu banyak Bu, apalagi Jakarta atau penyangganya tuh stunting tuh, aduh itu sangat banyak. Belum lagi nanti kalau stunting di luar situ tuh Bu, di luar wilayah Jabodetabek itu gimana, sangat memperhatinkan. Ibu bisa bisa menjelaskan apa sih Bu stunting itu Bu? Nanti tanggung jawab ke siapa? Oke, silakan Ibu. Stunting ini adalah kondisi bayi yang dilahirkan setelah dilahirkan dan dia perkembangannya adalah tidak bisa tumbuh tinggi gitu kan ya. Tapi sebetulnya itu hanya salah satu indikasi karena banyak juga orang pendek tapi daya pikirnya tinggi ya, kayak Pak Habibie gitu kan gitu. Jadi tidak hanya artinya bahwa tidak otomatis pendek itu stunting, tapi salah satu indikasinya bahwa stunting itu indikasi salah satunya adalah pendek. Nah, dilahirkan dengan tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usianya. Nah, stunting ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertama adalah kondisi pada saat ibunya hamil. Kondisi pada saat ibunya hamil itu dia tidak mendapatkan asupan makanan yang bergizi gitu ya. Sehingga akan mempengaruhi janin yang dikandungnya. Atau dia itu menikah di usia muda. Itu bisa sangat mengakibatkan stunting. Mengapa anak-anak di usia remaja melahirkan bisa stunting? Karena pertumbuhan anak, kan sekarang ini kita ini mengalami pernikahan anak yang tinggi sekali. Di akhir-akhir ini dispensasi nikah di hampir semua kabupaten tinggi sekali. Dispensasi nikah itu adalah permintaan untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama agar dia belum usia 19 tahun tapi dia bisa menikah. Nah, kalau dia itu hamil di saat usia muda di bawah 19 tahun, maka kemungkinan stuntingnya tinggi. Mengapa terjadi seperti itu? Karena sebetulnya anak remaja ini masih mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan berhenti setelah usia 19 tahun. Tapi kalau dia usianya 17 tahun udah hamil, akan terjadi tarik-menarik atas asupan makanan yang Buat diri sendiri. Jadi ibunya masih butuh asupan makanan untuk pertumbuhan ibunya sendiri karena dia bertumbuh. Dan anak yang ada di dalam rahim itu juga butuh Pengaruh tubuh ya. Butuh. Apabila dalam tarik menarik makanan yang asupan makanan ini ibunya menang, maka anaknya akan tumbuh dengan berat badan kurang, terus tinggi badan kurang, dan dia akan mengalami stunting, bahkan tidak mustahil dia mati. Demikian juga kalau ibunya ternyata yang kalah, anaknya yang menang, pada saat melahirkan bisa terjadi pendarahan, bisa terjadi itu, jadi ibunya bisa yang mati gitu. Sampai segitu Bu ya? Iya, jadi atas dasar itulah saya ingatkan pada remaja-remaja ini jangan menikah di usia anak-anak, karena dampaknya bisa stunting juga pada kesehatan ibunya. Nah, sekarang kita menghadapi stunting yang cukup tinggi ya. Dan kita sebetulnya harus mengatasi stunting, istilahnya di tahun 2030 itu harus nol lah kira-kira harapannya. Sekarang kalau nggak salah masih 20%-an angka stunting kita ya, dan saya harapkan tahun ini akan turun ya kayaknya, harusnya menjadi turun karena stunting ini yang mengurusi 23 kementerian. Bingung kan? Ada 23 kementerian yang semuanya berkewajiban mengatasi stunting. Kesehatan, BKKBN, Menteri PPA, Pendidikan, PUPR, Perikanan, Dalam Negeri, hampir semua kementerian itu dia diberikan tugas oleh Presiden untuk mengatasi stunting gitu. Nah,
pimpinannya adalah BKKBN. Nah, ternyata meskipun 23 yang ditugasi, koordinasinya itu susah. Jadi 23 itu mengkoordinasikannya itu susah Masing-masing. gitu. Tapi memang mengapa PU dilibatkan pada stunting? Karena stunting bisa terjadi akibat dari tidak adanya air bersih. Itu bisa juga mengakibatkan stunting. Jadi daerah yang air bersihnya berkurang atau para perempuan yang hamil ini juga tidak mendapatkan air bersih, itu dia bisa terkena stunting. Jadi air bersih atau juga yang berkaitan dengan tidak punya jamban dan sebagainya kayak gitu, maka PU dilibatkan. Mengapa Dignas dilibatkan? Karena dia harus memberikan penerangan kepada anak-anak didik mulai dari kecil ya, PAUD mungkin sampai dengan mahasiswa, bahwa dia harus makan dengan gizi baik gitu. Demikian juga Kementerian Kesehatan jelas lah, BKKBN juga dilibatkan karena BKBN akan mengatur kelahiran atau kesehatan ibu dan kesehatan ibu di saat melahirkan. Jadi ada 23 kementerian yang dilibatkan untuk mengatasi stunting. Menurut saya kalau sampai tahun 2030 nggak teratasi, ya berarti memang koordinasi antar departemen tidak jalan gitu. Yang satu ngelakuin apa? Bisa jadi gini, PU bangun di Indonesia Timur sana, ya, tapi dia tidak berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatannya. Padahal yang menurut data Kementerian Kesehatan, yang jamban dan air bersihnya tidak ada itu di kecamatan A atau desa A, dia bangunnya di B gitu. Jadi itu koordinasi yang sangat kurang ya, yang sangat kurang bisa berdampak seperti itu. Yang lainnya adalah tadi perkawinan anak, gizi. Nah, di kita itu sering sekali mengatasi stunting itu terlambat. Mengatasi itu gini, intervensi untuk memberikan gizi itu dilakukan pada saat ibu itu hamil. Itu tidak cukup. Harusnya di saat anak belum menikah itu sudah gizinya harus digarap bagus. Sehingga pada saat dia menikah dan dia hamil itu sudah bagus gitu. Kalau intervensinya hanya pada saat hamil itu biasanya tidak cukup. Apalagi biasanya ibu-ibu itu gini, diberikan tablet tambah darah atau zat besi, itu baunya tidak enak, rasanya tidak enak. Dia di puskesmas dikasih tapi dibuang gitu ya. Nah itu juga bisa berdampak semacam itu. Nah tentu saja anak stunting ini mengalami daya pikirnya, IQ-nya akan rendah gitu ya. Nah bisa dibayangkan kalau sekarang negara kita sedang menghadapi stunting yang cukup tinggi, kira-kira 20 tahun atau 25 tahun lagi, bagaimana kualitas SDM kita? Apalagi mendekati demografi itu, Bu ya. Ya, apalagi kita ini pada saat itu jelas kita saat ini sudah mulai ada bonus demografi kan. Maka anak-anak maka usia produktif harus berkualitas, baik dari kesehatannya dan pendidikannya. Nah, kalau sekarang ini dia lahir stunting 25 tahun lagi, maka dia tidak akan menjadi SDM yang berkualitas. Nanti jadinya kita tidak akan memanen bonus demografi. Bonus demografi itu nantinya bisa jadi bencana, bukan lagi bonus lagi, tapi akan bencana negara. Dan kalau kita tidak mampu melakukan mengoptimalkan saat yang tepat ini, maka kita nanti kelewat di saat tertentu. Misalnya bonus demografinya udah selesai, kita tinggal ini orang tua semuanya. Nah, kayak Jepang sekarang ya, benar. Itu dia sekarang bonus demografinya berakhir, orang Jepang juga sudah malas untuk punya anak, yang ada orang tua semua, sehingga beban negara tinggi sekali di situ. Jadi mudah-mudahan ini menjadi, dan ini juga saya harapkan, menurut saya tidak hanya, kita tidak harus menunggu kerja pemerintah. Sebagai manusia kita harus juga punya tanggung jawab. Nah, solusinya gimana tuh, Bu? Iya, kita membiasakan makan yang bergizi. Itu solusinya. Dan ini juga masalah ya menurut saya. Di kita itu kan bias gender.
bias gender itu tidak hanya di tempat kerja. Iya benar. Pembagian makanan ada bias gender. Jadi Buat kalau laki-laki sekian. laki-laki itu Porsinya lebih tinggi. atau kalau ada Daging. kalau ada pertemuan laki-laki didulukan suruh makan dulu, perempuan yang nggak kebagian. Di rumah tangga juga begitu. Di rumah tangga juga begitu ya. Saya dulu waktu kecil itu yang misalnya motong ayam, bapak saya dapat dadanya ditaruh di atas, yang anak-anaknya nggak bisa. Kita itu ya kaki sama kepala saja gitu ya. Padahal laki-laki, bahkan ibu yang sedang mengandung, dia juga tidak memperhatikan dirinya. Sementara laki-laki tidak aware bahwa makanan yang disajikan untuk dia itu mestinya kalau dia paham laki-laki itu, maka dia akan, kamu Bu, untuk bayi yang kita. Jadi kita itu enggak, laki-laki kita itu tidak ada awareness-nya di situ. Kalau istrinya sedang hamil itu tidak ada segitu. Nah, ini masalahnya adalah gini. Di keluarga yang cukup atau keluarga mampu, pembagian makan itu perempuan akhirnya dapat banyak karena menyediakan makanannya banyak, sisanya itu banyak, kebagiannya untuk ibu. Di masyarakat miskin, ibu itu sering sekali tidak kebagian. Kan yang penting bapaknya sama anaknya dulu, gitu ya. Nah, maka ibunya tidak kebagian sementara dia hamil. Gitu. Maka dia akan melahirkan anak yang kurang gizi atau stunting. Jadi menurut saya stunting itu juga diatasi, harus juga diatasi dengan pemahaman laki-laki menurut saya. Coba kalau Anda itu perokok, sekarang satu bungkus rokok berapa? 25 ya. Iya. Dapat 1 kilogram daging. Dapat 1 kilogram telur. Dan mestinya laki-laki kalau punya sadaran itu, maka dia akan, saya nggak merokok, uang saya untuk gizi orang di rumah, anak dan istri saya. Nah ini tidak ada, dia masih ngebol aja. Benar, Bu. Ngerokoknya, tidak ada tanggung jawabnya menurut saya. Dan ini justru yang terjadi pada masyarakat miskin. Jadi kalau Anda melakukan survei BPS ya, itu survei BPS menunjukkan bahwa untuk masyarakat yang miskin, pembagian hasil pendapatannya pertama ya, misalnya kayak tukang bangunan atau apa gitu, dia adalah untuk beli beras, tapi beras tok, nggak ada lauk pauk, dia beras. Kedua apa? Rokok. Ketiga pulsa. Iya. Gimana uangnya ini? Maka para laki-laki ini pahamlah tentang hal itu. Iya. Cara Anda membagi penghasilan Anda bisa berdampak juga buat keluarga, bisa anak-anak bisa menjadi stunting. Nah ini kira-kira yang saya inginkan, bahwa para lelaki ini harus sadar juga gitu. Iya. Ya alhamdulillah. Makasih Bu udah info ini tentang stunting. Saya juga melek nih Bu, apa itu stunting, solusinya juga tadi Ibu sudah memaparkan. Jadi sobat ngoko di rumah pun ya harus aware ya Bu ya, terutama laki-laki ya. Laki-lakinya ya buat kepala stunting keluarga. Itu jangan menjadi beban perempuan. Benar. Jangan menjadi perempuan yang harus mengatasi. Dia harus tambah gizi, dia harus makan tablet dan sebagainya. Laki-laki harus tidak merokok. Laki-laki harus menyisihkan uang rokoknya untuk telur, kebutuhan protein dari anak dan keluarganya. Ya, jadi harus ada kerjasama Bu ya, di rumah keluarganya. Benar, sangat benar. Jadi jangan sampai hanya tanggung jawab perempuan, tanggung jawab laki-laki aja nggak ada. Di keluarga tuh harus ada kerjasama. Iya, benar. Ya. Makasih banyak Ibu atas infonya. Kita sedikit mengupas tentang stunting. Semoga info sedikit ini bisa bermanfaat Ibu. Amin. Buat teman-teman sobat ngoko di rumah yang lagi nonton atau lagi santai. Terutama nih buat laki-laki sama yang lagi ibu-ibu hamil ini. Laki-laki yang hobinya merokok dan penghasilannya pas-pasan. Iya, oke. Makasih Bu, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Biar kita bisa silaturahmi lagi. Iya, amin. Oke. Sobat Ngoko kembali lagi nanti dengan topik-topik yang hangat dan pasti lebih menarik lagi dengan narasumber yang lebih qualified lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.